Shalom, apa kabarnya saudara? Mungkin sudah begitu lama saya tidak upload untuk tayangan SHBT setiap hari bersama dengan Tuhan. Bukan karena saya kekurangan bahan untuk khotbah, atau bukan karena saya merasa aduh kok sepertinya semakin sedikit ya yang nonton menjadi viewers ya. Walaupun salah satunya untuk menunjang tetap tayangan ini menjadi tayangan yang terbaik dan memberkati saudara, memang saudara harus like, subscribe maupun komentar, sehingga ratingnya bisa terus naik ke atas saudara. Tapi memang juga ada beberapa hal kenapa saya sudah lama tidak mengupload tayangan SHBT, karena saya sakit. Tapi tenang, yang pasti bukan COVID-19 saudara, tapi karena beberapa waktu akhir-akhir ini saya harus beberapa kali datang ke dokter gigi saudara ya, karena masalah dengan gigi saya dan harus sedikit dioperasi, dan tentunya harus dibius. Kalau dibius pasti tentunya sulit untuk bicara. Tapi hari ini saya kembali berjumpa dengan saudara, dan saya percaya teman-teman, rekan-rekan, setiap saudara yang setia menyaksikan SHBT, yang setia rindu dan haus mendengarkan firman Tuhan, setia mengikuti tayangan SHBT ini, saudara adalah orang yang sangat luar biasa. Dan saya terus berdoa agar setiap saudara yang rajin, yang setia menyaksikan tayangan ini semakin diberkati dan imannya semakin next level di hadapan Tuhan. Nah saudara, sebelum saya menyampaikan renungan pada hari ini, saya juga mau share kepada saudara program tetap sama, yaitu kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sekarang konten ini akan saya buat lebih santai saudara, dan nama programnya saja yang saya ganti ya. Tidak SHBT, tidak setiap hari bersama dengan Tuhan, karena memang ada beberapa juga yang memberi masukan, karena memang kenyataannya tidak setiap hari saya mengupload ini, dan tayangan ini bisa saudara nikmati setiap hari ya. Kadangkala begitu lama baru saya upload lagi. Dan saudara, nama konten ini saya akan ganti menjadi RSHB, yang artinya rasakan sentuhan hati Bapa. Jadi kita rindu merasakan sentuhan hatinya Bapa di surga dalam setiap kehidupan saya dan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan tayang dalam 1 minggu, yaitu hanya 2 kali saudara, sehingga juga tidak menjadi jenuh dan bosan. Dan saya berharap saudara menanti-nantikan sehingga tayangan ini boleh menguatkan saudara. Dan untuk kali ini RSHB saudara, saya akan memberikan satu tema, yaitu jeratan maut. Jeratan maut ini saudara nanti akan ada beberapa seri. Apa saja jeratan maut dalam kehidupan saya dan saudara? Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara, apa kabarnya? Saya percaya saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara, saya sangat berterima kasih kepada saudara yang tetap setia dalam program yang saya tayangkan. Dan hari ini kita berjumpa dalam pertemuan pertama dalam nama program yang baru, yaitu RSHB. Saudara, rasakan sentuhan hati Bapa melalui kebenaran firman-Nya. Setiap saudara adalah orang-orang yang luar biasa, dan rekan-rekan semua adalah orang-orang yang hebat bersama dengan Tuhan. Saudara, dalam program ini saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin dirasa biasa, dan setiap orang pasti kenal yang akan saya sebutkan ini saudara, dan semua orang bersentuhan dengan satu hal ini, yaitu uang. Saudara, dalam judul renungan yang saya mau sampaikan yaitu jerat maut. Dan salah satu jerat maut yang saya mau juga paparkan kepada saudara dalam program RSHB ini saudara, yaitu setiap nanti saya sampaikan ada beberapa kupasan, dan kupasan yang pertama ini mengenai keuangan. Saya percaya setiap saudara semuanya pasti memiliki kebutuhan keuangan. Betul ya saudara ya?
Dan tidak ada orang yang tidak membutuhkan uang, semua orang pasti perlu uang. Namun tadi yang saya katakan di dalam judul khotbah saya pada hari ini, jerat maut, ternyata uang adalah salah satu jeratan maut yang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk melemahkan anak-anak Tuhan. Uang juga adalah berkat yang datang dari Tuhan. Tetapi bila kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka kita menjadi budak dari uang. Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang pasti akan diberkati, dan berkat Tuhan itu tidak melulu harus uang, saudara, tidak melulu materi, tetapi termasuk kesehatan, dan yang paling dahsyat adalah kedewasaan pengalaman Kristus dalam hidup saya dan saudara. Kita akan lihat jerat maut yang pertama saat ini adalah hal tentang keuangan. Kita tahu saudara bahwa di dalam hukum Taurat, hukum yang pertama di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau untuk pada masa itu memang Bapa Yahweh, Bapa di surga memberikan hukum Taurat ini kepada bangsa Israel karena terlalu banyak bangsa Israel yang menyimpang dan banyak memiliki ilah-ilah lain. Tetapi pada zaman sekarang kita pun anak-anak Tuhan juga punya ilah-ilah lain. Baik itu hal-hal yang melebihi daripada cinta kita kepada Tuhan. Bukankah dalam hidup ini ada berhala-berhala dalam kehidupan saya dan saudara? Apa itu berhala-berhala dalam kehidupan saya dan saudara? Adalah sesuatu yang kita cintai, fokus hidup kita yang betul-betul terarah melebihi fokus kita kepada Tuhan, melebihi kecintaan kita kepada Tuhan. Kalau seseorang memiliki berhala atau ilah dalam kehidupannya yang menjadi kesukaannya, biasanya fokus hidupnya akan mengarah kepada hal itu. Ada banyak saudara, tanpa kita sadari sebenarnya gadget kita juga adalah berhala untuk kita. Segala sesuatu dalam masa modern sekarang ini, kecanggihan teknologi dan masa-masa kita hidup di penghujung akhir zaman ini, terlalu banyak berhala-berhala, ilah-ilah dalam kehidupan saya dan saudara. Dan salah satunya jerat mautnya adalah keuangan. Sekali lagi saudara, kita semua butuh uang. Dan segala sesuatu bisa berjalan juga kalau ada uang. Bahkan gereja Tuhan bisa berjalan dengan program-programnya karena memang ada uang. Tetapi kita mau belajar juga bahwa uang yang kita miliki itu kita harus yakini dan kita harus percaya bahwa itu datang daripada Tuhan yang merupakan berkat Tuhan. Yang pertama saudara, kita mau belajar jerat mautnya. Kita suka lupa bahwa tanpa kita sadari ada berhala-berhala dalam kehidupan saya dan saudara, dan salah satunya adalah keuangan. Apakah kita tidak boleh mencari uang? Harus saudara. Firman Tuhan berkata, siapa yang malas, siapa yang tidak bekerja tidak usah makan. Dan memang rata-rata setiap orang yang bekerja tentunya pasti mencari uang, mencari nafkah saudara. Baik ini orang percaya maupun orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Semua orang bekerja pasti akan mencari uang. Uang untuk apa? Untuk nafkah. Nafkah untuk apa? Untuk melangsungkan kehidupan. Memberikan kebutuhan kepada keluarga. Kebutuhan secara pribadi kalau memang orang itu belum berkeluarga. Tetapi kadangkala waktu kita, tenaga kita, energi kita, kalau kita mau sadari, habis memang untuk hal seperti itu. Walaupun itu tidak salah saudara. Berapa banyak orang bisa sampai lembur begitu malam berusaha bela-belain untuk memang mencari uang. Tetapi kalau berdoa, mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mungkin tidak seantusias kita bahasa saya bela-belain untuk seantusias mungkin seperti kita mencari uang saudara. Makanya ada banyak orang yang menghalalkan segala cara dengan korupsi, dengan sikut sana sini, dengan melakukan banyak hal, ya, bahkan saudara melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena ingin cepat kaya, karena ingin usahanya maju, karena ingin tokonya laku. Datang ke orang-orang pinter saudara, datang ke dukun, datang kepada kuasa kegelapan hanya untuk ingin cepat kaya. Ini juga bicara kaya bukan hanya materi, tapi kan termasuk uang bukan? Jadi memang kita perlu perhatikan jerat maut, jerat yang sangat bahaya yang iblis seringkali menjadi alat untuk pengalihan adalah uang. Sekali lagi saya mau sampaikan pada saudara, Tuhan Yesus pun memberkati saya dan saudara bisa dengan materi, bisa dengan kesuksesan, bisa dengan uang.
Tetapi yang saya mau tekankan saudara, tetap beda, tetap beda. Maksud saya, kalau kita punya uang dengan hasil yang tidak baik, kita punya harta benda dengan hasil yang tidak baik, baik itu korupsi, baik itu mencuri, baik itu merampok, baik itu kita datang kepada orang pintar, cari pesugihan, dengan memang kita mendapatkan karena berkat Tuhan, karena kita tulus dan Tuhan memberikan kecukupan kepada saya dan saudara, saya mau sampaikan kepada setiap saudara, dalam kita memiliki, dalam kita mengelolanya, dalam kita mungkin mendapatkan itu atau kita menikmati hasil itu pun tetap beda saudara. Nah, kita mau belajar pada hari ini di dalam RSHB kita mau lihat bersama-sama saudara. Perlu kita berhati-hati dalam hal keuangan kita. Yang pertama saudara, dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Ada banyak orang yang akhirnya memiliki masalah banyak, saudara, terikat hutang, jadi hidupnya sengsara, saudara, lalu dikejar-kejar debt collect, dan akhirnya banyak kita mendengar berita orang sampai akhirnya bunuh diri, saudara, bahkan rela membunuh teman, rekan hanya untuk mengambil hartanya karena terikat hutang. Sehingga menimbulkan berbagai-bagai masalah, menimbulkan berbagai-bagai duka hanya karena terjerat karena uang. Saudara, kita belajar pada saat ini melalui RSHB saudara bahwa firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, karena akar saudara, kita tahu ya bahwa akar itu adalah dasar. Karena akar segala kejahatan, dikatakan di sini bukan satu kejahatan, tapi segala kejahatan adalah cinta uang. Karena uanglah banyak orang ya akhirnya punya banyak problem. Wanita-wanita yang terlalu capek, miskin, yang ingin memiliki uang, yang ingin karena hedonisme, kadangkala sampai rela menjual dirinya menjadi terlibat dalam prostitusi saudara, karena ingin mendapatkan uang dengan mudah. Jadi akar segala kejahatan, banyak orang akhirnya terjerat dalam berbagai banyak masalah itu karena sebuah keinginan nafsu untuk memiliki uang. Bukankah banyak saudara ya orang akhirnya menghalalkan segala cara, ya korupsi dan lain sebagainya, kelihatannya baik-baik saja, ternyata waduh nafsu banget gitu sama harta, nafsu banget sama uang, sehingga ya melakukan hal yang salah, bahkan sudah menabrak semua aturan firman Tuhan. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 dan 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saudara, bukan berarti kita, sekali lagi saya tekankan, bukan berarti kita tidak boleh kaya, saudara. Tapi mari kita mau belajar yang pertama hari ini saudara, agar kita tidak kena jerat maut dari kuasa kegelapan, dari nafsu kedagingan kita. Karena musuh orang percaya itu dua, yang pertama kuasa kegelapan, iblis, yang kedua kedagingan kita sendiri saudara. Nah, agar kita tidak kena jerat maut dari iblis dan kedagingan kita, khususnya masalah keuangan saudara, mari kita sadar. Firman Tuhan tadi di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 dan 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Makanya orang ini bisa saya katakan orang yang tidak bisa bersyukur. Firman Tuhan berkata begini saudara, siapa yang setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Ini berbicara juga siapa yang bisa setia mengelola keuangan yang kecil, Tuhan akan berikan keuangan yang besar. Artinya saudara bahwa kalau kita setia dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara, berapapun Tuhan memberkati kita, baik saudara yang berdagang, saudara yang bekerja sebagai karyawan, saudara yang membuka toko, semua saudara yang mendapatkan berkat, bahkan anak-anak sekolah, anak-anak kuliah. Kalau engkau diberkati, orang tuamu diberkati sehingga memberikan uang jajan kepadamu, itu sebenarnya berkat dari Tuhan. Kalau engkau bisa kelola dengan baik, mana yang harus di-saving, ditabung, mana yang harus digunakan, mana yang tidak dihambur-hamburkan, Tuhan lihat loh, Tuhan nilai itu.
ini anak masih kuliah, ini anak masih sekolah. Mungkin memang tidak ada uang besar di sana karena dapat uang jajan dari orang tuanya, tetapi dia setia gitu. Setia dan artinya dia bisa kelola dengan baik. Anak yang masih muda tapi bisa kelola keuangan dengan baik. Mana yang harus di-saving, mana yang harus dikembalikan untuk persembahan dan perpuluhan. Siapa bilang anak-anak kuliah, anak-anak sekolah tidak bisa memberikan perpuluhan? Apa hanya yang bekerja saja? Kalau anak-anak zaman sekarang biasanya ada beberapa anak-anak yang mendapat uang jajannya bulanan, saudara. Kalau dia bisa tahu sebulan dikasih papa mamanya sekian, 1/10 dari sekian aku mau persembahkan untuk Tuhan, Tuhan melihat itu, saudara. Saya mau sampaikan satu, ini dari saya, saudara ya, satu quote buat saudara. Tuhan tidak akan menjadi kaya dengan uang saudara, tapi Tuhan juga tidak akan menjadi miskin karena saudara tidak memberi. Tapi kalau Tuhan menghendaki agar kita memberi, baik mengembalikan perpuluhan ataupun persembahan, karena Tuhan terlebih rindu untuk memberkati saudara. Ini yang Tuhan taruh di hati saya sebagai kata-kata mutiara buat saudara mungkin melalui RSHB pada hari ini. Jadi yang pertama, saudara, agar kita tidak terjerat dengan jeratan maut dari kuasa kegelapan dan kedagingan kita, mari kita belajar mengelola dengan baik. Setialah dengan perkara-perkara yang kecil. Untuk itu, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai, kata firman Tuhan, kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Makanya banyak orang yang sampai dibela-belain lembur, saudara. Sampai dibela-belain, waduh sorry nggak bisa ibadah, sorry Pak Pendeta nggak bisa ambil pelayanan ini, saya harus meeting pertemuan ini. Nggak salah, memang namanya karyawan, dia harus menurut dengan atasan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kalau dia berprestasi dalam pekerjaannya pun, saudara, itu juga merupakan bisa menjadi berkat dimanapun dia berada, tetapi juga harus bijaksana agar jangan sampai kita meninggalkan keintiman kita dengan Tuhan. Kenyataannya banyak orang yang bisa meninggalkan banyak pelayanan, banyak yang meninggalkan keintiman pribadi, jam-jam doa, udah terlalu pulang, capek, meeting keluar kota, akhirnya mau doa, kembali ke hotel sudah capek misalkan, saudara, dan akhirnya menghilangkan jam-jam doa keintiman dengan Tuhan dan lupa bahwa kalau sampai dia memiliki karir yang bagus itu karena Tuhan. Makanya nggak pernah puas dengan penghasilannya. Ingat, saudara, kita ini memiliki kehidupan, jiwa, nyawa, itu adalah miliknya Tuhan. Sehebat-hebatnya orang, sekaya-kayanya orang, saudara, saya banyak melihat, saudara juga banyak mendengar kesaksian atau melihat testimoni kehidupan banyak orang, saudara ya, yang cukup berada, cukup kaya, belum tentu bahagia, saudara. Untuk itu, mari belajar bagaimana kita setia mengelola dalam keuangan berkat-berkat Tuhan. Yang kedua, saudara, mari cintai Tuhan melebihi segalanya. Kalau Tuhan menghendaki agar kita, saudara, bisa mengelola dengan baik keuangan kita, itu bukan berarti, saudara, Tuhan mau meminta sesuatu dari saya dan saudara. Yang kedua, agar kita terlepas dari jerat maut, khusus tentang hal keuangan, bijaksanalah. Kalau ada pepatah yang mengatakan jangan besar pasak daripada tiang, jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Mari kita mulai melihat, saudara. Memang, saudara, tidak mudah menjadi orang-orang yang hemat, apalagi akhir zaman ini. Untuk itu jaga mata kita, jaga hati kita. Saya pun banyak belajar bagaimana, saudara, agar kita bisa bijaksana. Tadi yang pertama diajar bagaimana kita mengelola, itu termasuk bagaimana kita belajar memiliki hikmat untuk kita mengatur keuangan kita. Untuk itu kita mencintai Tuhan, setia dengan perkara-perkara kecil, setia dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, kita kelola dengan baik. Yang kedua, dalam hal mengelola pun kita perlu pakai hikmat, saudara, agar kita tidak punya banyak keinginan. Tidak salah kita punya banyak keinginan. Ada banyak, sudah dengar khotbah kan? Mari kita lihat, saudara, lebih banyak orang memenuhi keinginan daripada kebutuhan. Jadi mari miliki hikmat, minta hikmat sama Tuhan agar kita bisa, Tuhan,
berikan aku hikmat agar aku bisa mengetahui mana keinginan, mana kebutuhan. Tuhan, berikan aku hikmat kalau sekarang aku sedang terjebak, terikat dalam hutang agar aku tidak gali lubang tutup lubang. Saudara perlu tahu gali lubang tutup lubang itu berbeda ya saudara. Kalau gali lubang tutup lubang itu saudara punya hutang 5 juta, saudara pinjam dengan orang lain 5 juta untuk menutup yang satu. Lalu saudara punya hutang akhirnya kepada si B karena untuk menutupi utang kepada si A. Sudah pinjam lagi kepada si C 5 juta untuk menutupi si B. Itu namanya gali lubang tutup lubang. Tapi pada kenyataannya banyak orang tidak gali lubang tutup lubang, tetapi gali lubang, gali lubang, gali lubang dan tidak ada yang ditutup, saudara. Karena hutang sama si A 5 juta, lalu dia akhirnya cari pinjaman yang lain untuk menutup hutang si A, dia pinjam sama si B, saudara. Mungkin dapatnya 3 juta, tapi akhirnya nggak bisa menutup si A. Pinjam 3 juta dari si B untuk kasih dulu si A. Nah si A masih punya utang 2 juta, sementara sama si B 3 juta. Lalu si A minta lagi yang sisanya 2 juta, lalu pinjam sama si C. Dapatnya cuma 1 juta, akhirnya pinjam sama si D 1 juta. Jadi akhirnya lubangnya bertambah, tapi tidak tertutup. Dan hal yang seperti ini memang banyak menjerat orang tanpa disadari. Saudara, prinsipnya punya hutang tidak salah, saudara. Ini tidak bicara dosa atau tidak dosa, ya. Kita boleh nggak orang Kristen berhutang? Ya boleh. Yang tidak boleh kalau tidak bayar, saudara. Sebab kalau kita hutang dan kita tidak membayar, artinya kita sedang menutup berkat kita juga. Firman Tuhan berkata kalau engkau tidak setia dengan harta orang lain, maka bagaimana engkau akan setia dengan harta yang harus aku berikan dari surga kepadamu? Maka kita harus setia dengan harta orang lain. Itu salah satunya, saudara. Kalau kita berhutang ya kita harus bayar. Untuk itu milikilah hikmat. Selesaikanlah setiap hutang-hutang saudara dari yang kecil. Ya. Untuk itu perlu hikmat, saudara. Dalam kita berbelanja, dalam kita mengelola, dalam kita menyelesaikan hutang, dalam kita lepas dari jeratan maut tentang hal keuangan ini. Dan yang ketiga, saudara, ini bukan masalah pancingan, tapi ini firman Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak orang senang firman ini, tetapi maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi senangnya kalimat yang paling akhir, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua ya Tuhan, ya materi, berkat, kesuksesan. Tetapi lupa untuk mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Tuhan dan kebenarannya? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya berbicara adalah kehendak Tuhan. Tadi saya berikan quote kepada saudara. Allah tidak akan menjadi kaya karena saudara memberi, tapi Allah juga tidak akan menjadi miskin kalau saudara tidak memberi. Tapi kalau Tuhan menghendaki kita memberi kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih rindu untuk memberkati saya dan saudara. Artinya saudara bahwa yang ketiga, untuk kita lepas dari jerat maut tentang hal keuangan, saudara, mari kita belajar untuk memberi kepada Tuhan. Mencari kerajaan Allah. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini kita cari kehendak Tuhan. Apa sih yang menyenangkan Tuhan? Ada banyak orang, saudara, yang bisa menghamburkan uang. Saya mau tanya kepada setiap saudara. Saudara punya uang berapapun, saudara pergi ke mall, saudara pergi untuk traveling, saudara bela-belain bukan? Bahkan lebih banyak traveling, ya belum lagi harga pesawat dan lain sebagainya. Untuk makan, kadang-kadang kita bela-belain. Yang kita bisa cari di Jakarta, kita cari di Bogor, cari di Bandung hanya untuk makan. Contohnya saudara, untuk hal yang seperti itu. Tetapi apakah saudara juga bela-belain untuk pelayanan misi, untuk pekerjaan-pekerjaan rumah Tuhan, untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, pelayanan-pelayanan diakonia? Saudara, mari kita mau belajar. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Mari kita cari apa yang Tuhan mau atasku. Kalau Tuhan berkati aku, mungkin gak banyak, hanya sekian ratus ribu, mungkin gak banyak, hanya sekian juta dari gajiku. Tuhan, apa yang Tuhan mau? Tentunya saudara pasti menyisihkan. Yang pertama, salah satunya firman Tuhan berkata, kembalikan persepuluhan. Jadi setiap saudara terima gaji, itu saudara sudah anggap potong 10%-nya sudah miliknya Tuhan. Nggak boleh diotak-atik. Kalau saudara berdagang,
Kalau saudara memiliki usaha, apapun saudara, termasuk tadi saya bilang anak sekolah, anak kuliah pun, saudara harus persiapkan 1/10 untuk dikembalikan kepada Tuhan, saudara ya, sehingga ada makanan di rumah Tuhan. Dan yang kedua, saudara, mari kita belajar untuk memberi kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah berhutang kepada saudara. Jadi saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ini berbicara kehendak Tuhan, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Makanya Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau kita punya niat saja untuk memberi kepada Tuhan, mengembalikan perpuluhan, memberi persembahan, memikirkan apa yang dibutuhkan untuk rumah Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, pekerjaan misi, pekerjaan diakonia, kita punya kerinduan untuk Tuhan, aku pengen jadi berkat buat gerejamu, aku pengen jadi berkat buat hamba-hamba Tuhan di pelosok, aku pengen untuk melakukan pelayanan, enggak banyak Tuhan, tapi ini hatiku. Seperti janda yang hanya memberikan beberapa peser, tapi harganya di mata Tuhan jauh lebih besar daripada imam-imam yang memberikan jumlah secara nominal lebih besar, saudara. Dan firman Tuhan yang kita akan lihat bersama-sama, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini bicara persembahan sulung biasanya, saudara. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Saya tambahkan satu ayat, yaitu dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan diukurkan kepadamu, itu hal yang sangat luar biasa. Bahkan kita sampai takjub akan berkat Tuhan, saudara. Tuhan memberikan sampai dipadatkan, digoncang lagi, dipadatkan, digoncang lagi, sampai udah padat, saudara, bahkan tumpah keluar. Ini bicara apa? Berkat yang betul-betul sampai kita takjub. Firman Tuhan juga berkata, Tuhan memberkati anak-anak Tuhan bahkan saat dia masih tidur. Ini gak semua anak-anak Tuhan loh, saudara. Gak semua orang Kristen loh Tuhan kasih kepercayaan ini. Hanya orang-orang yang Tuhan juga lihat bahwa dia connect dengan hatinya Tuhan. Beberapa kali, saudara, tiba-tiba saya digerakkan Tuhan untuk memberi kepada seseorang, mungkin jumlahnya nggak banyak. Beberapa kesaksian, kok saya digerakkan Tuhan, saya pengen kasih sembako kepada A, kepada B. Mungkin isi sembako juga tidak terlalu mahal, tapi saya berusaha untuk patuh dengan apa yang Tuhan gerakan di hati saya. Waktu saya baru niatan mengumpulkan untuk membeli barang-barang saja, ternyata Tuhan sudah memberkati saya. Ada orang lain yang Tuhan gerakan untuk tiba-tiba kasih ke saya. Ini bagi beberapa orang Kristen, itu kan karena dia pendeta saja, itu kan buat dia saja. Toh kenyataannya enggak. Tuhan tahu motivasi kita loh, saudara. Kalau Tuhan, aku pengen kayak ibu itu yang di tayangan, jadi aku hari ini aku pengen kasih si A. Ya nanti siapa tahu tiba-tiba Tuhan menggerakkan yang lain untuk kasih aku lebih lagi. Jadi berubah itu motivasinya. Saudara hanya bisa memberi, Tuhan tapi tidak akan beri. Saat Roh Kudus gerakan hati saudara, taat saja, lakukan saja. Dan tidak usah ngitung-ngitung. Gimana nanti aku makan ya, duitku tinggal segini. Aku mau ngasih orang, aku sendiri aja kurang. Nah itu berarti kita nggak punya iman, saudara. Iman itu taat, lakukan, bertindak. Maka saudara akan lihat mujizat nanti. Tapi jangan coba pancing-pancing Tuhan, saudara. Ya, Tuhan nggak perlu dipancing, Tuhan tahu kok yang terbaik bagi saya dan saudara. Kalau saudara pancing-pancing Tuhan, nah kita terjerat lagi dalam jeratan maut. Bicarakan tentang keuangan, siapa yang mencintai uang? Tapi saya rasa itu namanya mungkin orang yang kurang ajar ya. Kalau sama Tuhan saja masih bisa pancing-pancing loh, saudara. Ya, kalau sama orang masih bisa dipancing. Tapi kalau sama Tuhan pancing-pancing begitu, berarti kita sedang ngakalin Tuhan kalau bahasanya. Jadi saudara, melalui RSHB saat ini, rasakan sentuhan hati Bapa dalam kehidupan saudara, agar saudara terlepas dari jerat maut dalam seri yang pertama tentang keuangan. Amin untuk firman Tuhan. Biar renungan ini memberkati saudara.